Flaps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Keluarga Prasetyadi. Oke, keluarga YouTube, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang review singkat dari game Real Flight Simulator ya. Nah, sekarang di video kali ini saya ingin membahas tentang ibaratnya navigasi dari game Real Flight Simulator. Kenapa saya bahas ini? Karena menurut saya ini agak penting ya untuk dibahas. Karena di dalam chatnya aja ya, di chat game, itu banyak banget orang yang masih pada nanya, "Bang, ini gimana cara nerbangin pesawatnya? Bang, ini tombol ini gunanya untuk apa? Bang, ini gunanya untuk apa?" Untuk itu, di video kali ini akan saya bahas tentang navigasi dari game Real Flight Simulator. Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya. Untuk mempersingkat waktu ya guys. Kita cari dulu gamenya, si Real Flight Simulator. Yap, kita sekarang sudah 1, 2, 3. Yap, masuk ke game Real Flight Simulator, produksi Rotos. Tampilan depannya seperti ini guys, lagi loading ya, Real Flight Simulator. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam game Real Flight Simulator. Tampilan depannya seperti ini. Ini bukan yang pro ya. Langsung aja kita pilih terbang sekarang. Nah, guys, untuk karena yang di sini saya akan membahas tentang navigasi dari game Real Flight Simulator ini. Untuk itu kita akan pilih pesawat yang paling besar biar navigasinya lebih lengkap ya. Jadi saya menerangkannya lebih komplit untuk kalian. Langsung kita pilih Airbus A320 strip 200. Kita pilih liverynya Garuda ya, cari dulu Garuda. Ya, ini ada Garuda Indonesia. Banyak nih ya, kita langsung aja pilih Garuda Indonesia. Ini livery itu mirip banget kan guys, liverynya mirip banget sama Garuda Indonesia yang nyata. Langsung kita masuk ke konfirmasi. Nah, di sini saya udah milih bandara landing dan take off, tapi karena kita nggak bakal landing dan take off, jadi kita langsung aja masuk ke mulai penerbangan. Lagi loading. Tutup kalibrasi. Nah, kalau kalian masuk ya guys ke si game Real Flight Simulator ini tampilannya seperti ini awalnya. Kalian lihat pesawatnya kan. Langsung aja saya bahas tentang navigasi dari game Real Flight Simulator ini. Yang pertama kita mulai dari kiri atas. Yang pertama di sini ada AP. Apa sih AP itu? AP adalah autopilot, navigasi. Nah, di sini gunanya untuk apa sih AP? AP ini di sini ada navigasi ya, guys. Jadi kalau kalian menerbangkan pesawat, nanti ketika kalian sudah terbang pesawatnya, itu udah take off, kalian bisa aktifkan tombol navigasi ini untuk terbang autopilot. Nah, di sini bisa diaktifkan nanti. Nah, kalau sekarang belum bisa karena pesawatnya belum terbang. Dan kalau ini ada keterangan speed ya, untuk kalian mengatur kecepatan
ada HGD ini untuk apa namanya, tinggian kalau nggak salah. ALT ini untuk kanan kiri, apa bukan kanan kiri ya, lokasinya. Holding off ini untuk mematikan semua. Nah kalau APP ini di bawah navigasi yang sekarang belum nyala, itu adalah untuk ketika kalian mau landing, kalian ingin mendarat, aktifin ini nanti. Ini belum aktif, belum muncul tombolnya karena kita terbang aja belum gitu, gimana mau landing ya kan. Terus di sini ada juga tulisannya nih THR 0%. Apa sih THR ini? THR itu adalah kayak pedal gas ya, untuk menambah speed. Nah, kalau kita ini nggak bisa kita ini karena apa? Masih dalam kondisi brake parking, jadi masih di rem. Jadi percuma kita tekan ini karena masih di rem. Navigasinya seperti itu, yang dari kanan ya, posisi kanan. Sekarang di bawah itu ada keterangan yang kayak kotak ini. Nah, ini adalah tampilan navigasinya. Kita mau pilih, ada beberapa macam bentuknya dengan keterangan-keterangannya. Nah, di sebelahnya adalah tampilan dari kamera si game ini. Kalau kita lihat, ini posisi dalam pilot ya kan. Ada posisi co-pilot, ada posisi dari nose. Ini banyak kalau kalian kita hilangin dulu ini ya. Nah, ini ada banyak pilihan, ada normal, ada dynamic, tampilan dari luar. Ada kamera bottom seperti ini. Ada kamera tile atau ekor seperti ini. Ada kamera nose tile tadi tuh. Kita lihat ya nose tile ya. Kamera nose tile ini seperti di hidung pesawat ya. Terus ada kamera sayap kiri, language tampilan pertama. Ini kalau kalian nanti bisa main-main ketika sudah terbang, lebih enak dilihatnya. Terus ada kamera sayap kanan, sayap kiri kamera keduanya dari belakang. Ada juga dari tower, ATC, Air Traffic Center. Ini tampilannya seperti ini. Kalau jadi kelihatan dari pesawatnya dari tower ya. Terus kita bahas lagi kamera dulu ya, full dari runway atau jalur pacu seperti ini. Ada dari tampilan dari kanan. Terus ada juga jendela kiri yang pertama nih. Tampilannya seperti ini guys. Kalau dari jendela kan, ini bener-bener mirip real, makanya itu saya bilang keren banget. Ada jendela kanan yang dekat sayap. Ada tampilan tempat duduk penumpang pun ada. Nah, kita lihat ya. Di sini ada tempat duduk penumpang. Di sini navigasinya bisa dipilih, bisa dilihat-lihat. Tampilan tempat duduk penumpang tuh juga seru. Bisa ngeliat macam-macam. Langsung kita balik ke tampilan luar ya. Di sini ada keterangan wind. Apa sih itu wind? Wind itu adalah kecepatan angin ya. Terus ada IAS atau kecepatan pesawat. Ini semua keterangan-keterangan ini bisa membantu kalian ketika kalian sedang terbang nanti. Dan ini settingannya bisa kalian ubah juga sesuai dengan kemauan kalian. Jadi ini tinggal diklik, misalnya kalian mau ganti tampilan wind jadi informasi apa, tinggal ditekan, terus kalian pilih kanan kiri, terserah mau apa. Tapi kalau saya lebih suka settingan seperti ini. Paling yang saya rubah ini doang nih, yang dash. Tadinya awalnya bukan dash, saya ganti dash. Itu jarak destinasi terakhir ya, untuk mengetahui jarak dari tujuan kita yang terakhir. Kemudian di sebelah kanan ada apa sih? Ada sini komen atau komen utama atau obrolan ya. Di sini adalah berisi chatting-chatting. Ini nih, di sini adalah chatting-chatting dari pemain-pemain. Kita lihat situ, chatting-chatting dari pemain yang sedang online bermain RFS, Real Flight Simulator. Kemudian di bawahnya adalah Master Question. Question ya, bener question ya bacanya.
Master question itu adalah seperti alarm dia. Jadi kalau ada apa-apa dengan pesawat kita, si alarm ini akan bunyi. Kayak contohnya tadi, kita aktifin autopilot, navigasi ya. Oh, dia tuh bunyi. Karena apa? Memberitahu kita bahwa kita belum bisa menggunakan si autopilot navigasi itu karena kita sendiri belum terbang. Terus ini adalah ground system. Ground system ini adalah sistem ketika kita sedang di daratan. Seperti misalnya di sini ada keterangan sistemnya ya. Ada power unit. Nah, power ini biasanya dipakai ketika kalau kita ingin sebelum menghidupkan pesawat, kita hidupkan dulu power unitnya. Terus ada ECU untuk aki. Jadi sebelum kita terbang itu kita tekan-tekan dulu semuanya ini. Kalau pushback ini untuk mundur ya, memanggil kendaraan untuk mendorong kita mundur. Kalau kita tekan coba, oh kita jadi jalan mundur guys. Jadi kita didorong sama si kendaraan itu. Oh, didorong dengan mobil ya. Kalau kita tekan. Terus ada lagi di sini load. Untuk apa load? Load itu seperti kayak gini nih. Kalau kita lihat noh. Ini untuk membuka misalnya box door atau penumpang ya, pintu penumpang. Di sini kalau kita tekan, kita bisa menambahkan sini. Kita ngisi, ini isinya penumpang. Misalnya kita udah slip, kita isi. Nah di sini sebelah kanan nanti itu akan terisi dengan sendirinya. Jadi penumpangnya itu pada masuk. Kita membuka pintu penumpang dan mengisi penumpang. Di bawahnya ada kargo untuk mengisi barang-barang bawaan ya, penumpang atau kargo. Terus ada full truck. Ya full truck itu untuk mengisi bahan bakar. Isi bahan bakar kita itu sebanyak ini nih 16.209 kg. Tapi ini semua kalau kita sebelum terbang, ini semua harus ditutup pintunya. Kenapa nggak? Kalau nggak ditutup itu nggak bisa terbang kita ntar. Terus di bawahnya adalah emergency. Emergency ini berguna untuk ketika dalam keadaan darurat. Misalnya ya kayak evacuation slide ini untuk membuka pintu darurat. Nanti dia mengeluarkan kayak balon untuk perosotan itu biar penumpangnya pada keluar semua dari situ. Nanti aja ini saya nggak bisa contohin ya karena kalau dicontohin ini pasti keluar semua nih. Terus ada tombol ambulan untuk memanggil ambulan, ada fighting phase, firefighting ya atau pemadam kebakaran. Nah yang terakhir adalah checklist ground. Checklist ground ini ketika sudah dilengkapi semua checklistnya, kita udah mengecek semua keadaan pesawatnya. Di bawahnya ada aircraft system. Aircraft system ini berguna untuk ketika kita sedang terbang. Seperti ini nih kan, ada command hub atau tampilan seperti ini. Kalau kita matikan ini kosong, command hub yang nggak muncul. Terus ada HUD, tampilan yang tadi tuh. Ada APU ini untuk memulai sebelum penerbangan ya. Ada ice itu untuk penghancur es ketika kita sedang di atas. Seat belt, sabuk pengaman sebelum kita terbang nanti. No smoking, jadi orang-orang yang di dalam dilarang merokok ya. Untuk semua kendali ada di pilot. Engine yang kedua. Engine itu ada keterangan di sini, ada mesin kanan dan mesin kiri. Kondisinya baik ya. Dia berputar 20%. Untuk mematikannya tinggal ketik aja. Tekan gini, mati dia dua-duanya mesinnya. Terus yang di bawahnya lagi ada light atau lampu. Ini seperti ini, lampu kokpit udah menyala ya. Tinggal kasih tombol navigasi, lampu navigasi nanti nyala tuh. Ada landing. Tuh, landing light itu untuk ketika kita ingin mendarat ketika malam hari, ini diaktifkan. Taxi light itu ketika dalam darat ya. Kayak gini, misalnya lagi di bandara. Kita lagi ingin dari pintu penumpang menuju ke runway, itu biasanya pilot tuh mengaktifkan ini taxi light, lampu taxi light ya. Terus ini
ada lampu kabin, kita nyalakan ya lampu kabin, itu di tempat pilot itu nyala. Jadi terus ada beacon light, memberitahu tuh lampu kedap-kedip yang di bawah pesawat itu. Terus ada strobo light kanan kiri, kalau malam ini, penerbangan malam ini perlu banget. Yang terakhir adalah logo light atau lampu logo di ekor pesawat ini nih. Terus yang di bawahnya adalah full, kita melihat kapasitas tangki bahan bakar dari pesawat kita. Di sini kelihatan ini ya, tangki kanan 74, tangki kiri 74. Terus yang bawahnya lagi checklist. Nah ini terakhir, kalau sudah semuanya ini kita checklist nih, mana yang kira-kira sudah, yang belum ini, sebelum kita terbang atau take off. Flap itu adalah untuk bantuan dari sayap kita. Nah, kita lihat dulu ya, dari misalnya kita lihat dari tampilan sayap, kita ubah dulu. Nah, ini kalau kita tekan flap, ini adalah untuk memberikan daya tekan ke bawah. Jadi pesawat kita biasanya digunakan untuk take off ataupun landing. Kita contoh ya, kita pakai full take off, full flap. Kita lihat tuh. Flaps. Jadi si sayap ini berubah bentuknya untuk memberikan daya tekan ke bawah. Kita balikin lagi ke 0, si flap. Flaps. Nah. Terus gear ini untuk apa sih? Gear ini adalah perintah untuk menaikkan dan menurunkan roda dari pesawat. Nggak bisa karena kita sedang berada di darat. Kita ubah lagi tampilannya. Kita ubah ke wing yang kedua ya, dari belakang. Nah ini ada spoiler. Spoiler ini biasanya apa ya, kayak sayap sih. Gunaannya spoiler itu kan sayap. Ini lebih berguna ketika nanti kalau kita ingin mendarat, biasanya kalau saya biasa menggunakannya. Tuh tampilannya berubah jadinya. Si pesawatnya. Buka tutup sayap ya. Dan yang terakhir adalah brake parking atau rem. Ini adalah rem ya. Rem ini bisa diubah-ubah ketika nanti kita mau mendarat, ataupun ini sangat berguna untuk menghentikan laju kita ketika sedang landing. Terus yang terakhir adalah root. Root ini adalah tampilan dari si ekor sayap ini. Si ekor sayap ini yang biru ini untuk mengatur kanan kiri ya, seperti ini contohnya loh. Jadi dia berubah, bergerak-gerak kan. Kita lihat lagi lebih dekat ya. Si ekor ini tuh gerak-gerak loh. Kalau kalian lihat loh. Kalau saya ke kiri, dia ke kiri, kanan dia ke kanan geraknya. Ini membantu kita untuk mengontrol laju dari si pesawat itu. Nah, itu dulu fungsi. Oh iya, terakhir. Ini adalah gambar bola dunia. Bola dunia itu adalah map dari, kita pindah ke center. Nah, ini bisa dilihat nah. Map dari rute perjalanan kita. Ini bisa dilihat dari tampilan pesawatnya. Mapnya seperti ini, bisa dijauhin juga. Ini adalah rute perjalanan pesawat kita. Oh ya guys, ini adalah rutenya. Kita balik lagi. Yang terakhir adalah tombol 2 atau kayak seperti pause ini ya. Ini adalah ketika kita ingin merubah settingannya ataupun ingin langsung next ke, misalnya langsung ingin mendarat ataupun take off ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi gambaran dari tampilan singkat navigasi dari game Real Flight Simulator ya guys. Jadi kalian sebelum menerbangkan pesawat, kalian harus tahu dulu tuh fungsi dari tombol-tombol tersebut.
Sama aja kayak kalian belajar mobil lah ya kan. Kalau kalian belajar mobil, kalian harus tahu ya kan, di mana tempat sen kanan, sen kiri, ataupun nyalain mesinnya seperti apa. Kan ada yang pakai kunci atau pakai engine start, beda-beda. Jadi sebelum mengendari pesawat, karena ini game simulasi, dibuat seril. Kalau game pasti kalian yang hobi main game-game simulasi itu lebih senang main yang bener-bener seperti real ya kan simulasinya, karena lebih menantang. Makanya dibuat game simulasi ini seperti itu, bener-bener seperti real. Navigasinya pun rumit, tapi itu yang membuat game ini seru. Oke, cukup sekian dulu video dari saya tentang navigasi di game Real Flight Simulator. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Keluarga Prasetyadi, like video saya, dan share kalau merasa video ini berguna ya. Jangan lupa kalian yang main game Real Flight Simulator, komen di bawah. Kalian mau nanya, boleh, mau bercerita tentang keseruan kalian bermain game Real Flight Simulator ini juga boleh, biar kita sama-sama sharing ya kan. Terus jangan lupa juga IG lagi, follow Instagram saya Widi_Prasetyadi. Oke, keluarga YouTube, sekian dulu ulasan dari saya tentang navigasi dari game Real Flight Simulator. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda. Tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan, karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan. Namun, tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya. Lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.